إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat serta karunia-Nya. Termasuk di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta nikmat kesempatan yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan menunaikan satu di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat yang tak kalah agungnya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman yang wajib kita syukuri. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwa apa kata Rasulullah sallallahu, ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalaikan di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang, yaitu waktu luang. Cuma yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut seringkali manusia melalaikannya, lupa akan bersyukur terhadap dua nikmat tersebut. Cuma yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana manusia menyesal terhadap kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Demikianlah keadaan orang-orang kafir saat itu hingga datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'un, mereka berdoa, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'un, kembalikanlah aku ke kehidupan sebelumnya, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku kelak dapat melakukan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat kesehatan dan waktu luang adalah anugerah agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Kita baru saja melewati masa-masa yang sulit karena Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita sebuah ujian, yaitu misalnya datangnya pandemi COVID, di mana seluruh umat manusia disibukkan dengan berbagai upaya untuk menjaga kesehatannya, untuk melindungi dirinya dari virus ganas tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ujian ini semestinya menyadarkan kita tentang nikmat kesehatan yang selama ini terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga waktu luang. Tatkala kita memiliki waktu luang yang bebas dari segala kesibukan, bebas dari segala aktivitas, kita pun kadangkala luput dan mensyukurinya dengan memanfaatkan waktu luang tersebut untuk hal-hal yang akhirnya kurang bermanfaat, yang harusnya kita manfaatkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Padahal dengan kesehatan dan waktu luang tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia berupa kesempatan bagi kita untuk melaksanakan, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjadikan bekal dalam rangka menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia berada pada penghujung ajalnya, maka sungguh dia akan menyesal dengan betul-betul penyesalan karena kemaksiatan yang pernah mereka lakukan, karena kesia-siaan yang mereka lakukan sepanjang hidupnya. Mereka pun berangan-angan untuk kembali agar dapat kembali melakukan amal saleh yang telah mereka tidak pedulikan sebelumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun mengisahkan mereka di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka berkata, ketika min qabli an ya'tiya, jangan sampai kematian itu mendatangi salah seorang dari kalian. Fayaqul, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, andai saja engkau bisa memberikanku waktu kesempatan, menangguhkanku sampai waktu yang dekat, waktu sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sehingga aku akan manfaatkan waktu tersebut untuk bersedekah, dan aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan waktu luang adalah nikmat yang patut kita syukuri. Di antara tanda mensyukuri nikmat tersebut adalah hendaknya diisi dengan amalan-amalan yang saleh, seperti menuntut ilmu, bermuamalah, beribadah, dan berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita terhadap dua nikmat tersebut adalah dengan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah diri kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa pandemi COVID-19 misalnya, betapa kita merindukan ibadah salat secara berjamaah, betapa kita merindukan kajian-kajian di masjid, menyambung silaturahmi kepada kerabat, bahkan merindukan kesempatan untuk bisa berumrah dan beribadah haji di tanah suci. Namun saat itu kita terhalang karena Allah Subhanahu wa taala sedang mencabut nikmat sehat dari beberapa orang dan sementara waktu di muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kepada kita pelajaran untuk menghargai nikmat kesehatan tersebut? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakal, maka semestinya kita benar-benar manfaatkan nikmat kesehatan dan waktu luang ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Jika memiliki kemampuan dalam qiraah, membaca Al-Qur'an, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Jika ia mampu berzikir, maka perbanyaklah zikirnya. Jika seseorang diberikan kepadanya banyak harta, maka manfaatkanlah dengan bersedekah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hal tersebut akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian penyesalan datang.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa, sungguh sukses orang-orang yang bertakwa. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang pentingnya takwa, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang, manfaatkanlah hal tersebut. Allah berikan kepada kita kesempatan umur yang panjang, sehingga sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan? Seperti perumpamaan seorang atlet yang dia akan berjuang ikut perlombaan berlari sepanjang 30 km atau 29 km. Kira-kira apa yang dia lakukan? 1 tahun lamanya dia berjuang, 1 tahun lamanya dia berusaha, berlatih, menjaga dirinya, menjaga kekuatan tubuhnya. Agar apa? Agar di perlombaan tersebut dia tidak merugi. Agar di perlombaan tersebut dia menang. Begitulah diri kita. Ketika kita ingin bertemu dengan bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada berbagai macam ibadah yang dilipat gandakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Hendaklah kita melatih diri kita dalam berpuasanya, dalam sholat malamnya, dalam berzikirnya, membaca Al-Qur'annya dan lain-lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira waktu yang sudah pernah berlalu, apakah kita telah benar-benar memaksimalkannya atau tidak? Cukuplah kita menyesal jika kita memang belum memaksimalkan waktu-waktu tersebut. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu luang, namun kita benar-benar melalaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita membuat perencanaan dengan waktu yang tidak lagi panjang, waktu yang sebentar, untuk 30 hari atau 29 hari yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang istimewa ini, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita berbanyak bertaubat. Marilah kita berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan salawatnya, membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian, kepada kita semua, satu hal, satu perkara, dan Allah memulai dari dirinya dan memuji para malaikat-malaikat yang mengikutinya. Apa itu? Salawat kepada nabinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا سامع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى